baik pengertian merek, berdasarkan bab 1, pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, ataupun susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh negara. Manfaat merek dibagi menjadi 3, yakni bagi konsumen, masyarakat, serta penjual. Manfaat merek bagi konsumen yaitu untuk menceritakan mutu serta kualitas yang dimiliki produk atau jasa. Manfaat merek bagi masyarakat yaitu untuk meningkatkan mutu produk, menaikkan efisiensi pembeli, serta memunculkan inovasi baru di masyarakat. Manfaat merek bagi penjual yaitu untuk memudahkan penjual untuk mengelola pesanan, memberi perlindungan hukum, memungkinkan menarik sekelompok pembeli baru, membantu penjual melakukan segmentasi pasar, serta membantu penjual mengidentifikasi produk tertentu yang menjadi pesaing utamanya. Kemudian jenis-jenis merek. Yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Yang terakhir, merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Bentuk-bentuk merek. Yang pertama berupa gambar atau lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, merek cat kuda terbang, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. Yang kedua ada merek perkataan. Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, Rexona untuk deodoran, Bodrex untuk obat flu, Daihatsu untuk mobil. Ketiga, huruf dan angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, ABC untuk kecap dan sirup, 55 untuk buku tulis. Dan yang keempat, merek kombinasi. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan, gambar, dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jenis yang lain yang sejenis. Contoh, jamu Nyonya Menir yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata fungsi merek kata Nyonya Menir. Bagaimana jika terjadi suatu pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Jadi, jika terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek, maka akan diberikan perlindungan merek bagi pemiliknya. Perlindungan terhadap merek diberikan oleh negara melalui undang-undang, baik perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan yang preventif terdapat dalam pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, sedangkan perlindungan dari represifnya yakni terdapat dalam pasal ketentuan pidana dari pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Apabila terjadi pelanggaran merek, maka pemilik merek akan dilindungi oleh pasal preventif dan juga pasal represif tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai merek. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yakni di mana setiap karya atau ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran intelektual manusia perlu diakui dan juga dilindungi agar tidak terjadi pelanggaran nantinya. Sekian dan terima kasih.
noleh.